Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel pembelajaran kita. Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan membahas yaitu tentang tema 5 subtema 4 ya. Yaitu bahasannya adalah perilaku sesuai sila Pancasila. Yang kedua adalah prakarya dari bahan buatan ya. Nah, marilah kita simak pembahasannya. Nah, kegiatan belajar kita hari ini ya, yang pertama adalah PPKN, di mana tujuan pembelajarannya adalah disajikannya materi tentang contoh penerapan sila Pancasila di rumah dan tempat wisata ya. Ini adalah sila keempat dan kelima. Nah, sehingga siswa dapat menerapkan sikap dan perilaku sesuai dengan sila Pancasila dengan benar ya. Materi pokoknya adalah perilaku sesuai sila Pancasila. Yang pertama adalah penerapan sila keempat dulu ya. Nah, Vini dan keluarganya akan pergi liburan ke Yogyakarta ya. Di kota tersebut banyak tempat wisata dan bermain yang mempesona ya. Vini dan keluarganya melakukan musyawarah ya, yaitu bermusyawarah, berdiskusi ya, untuk menentukan tempat wisata apa yang nantinya yang akan mereka kunjungi bersama. Nah, berikutnya adalah penerapan sila keempat lainnya. Penerapan sila keempat di rumah dan tempat wisata ya, sebenarnya kurang lebih saja seperti dengan yang kemarin, yaitu penerapan di sekolah dan tempat bermain ya. Yang pertama adalah selalu menyelesaikan masalah keluarga melalui musyawarah ya, atau berdiskusi terlebih dahulu. Yang kedua tadi adalah mendengarkan dan menyampaikan pendapat ya kepada keluarga atau peserta saat kita berwisata. Yang ketiga adalah tidak memaksakan dan menerima hasil keputusan keluarga dan peserta wisata ya. Jadi harus menerima dan tidak memaksakan apa yang sudah ditentukan. Nah, yang keempat adalah kita laksanakan ya dengan penuh tanggung jawab. Nah, ini adalah beberapa contoh penerapan sila keempat ya, baik di rumah maupun saat kita di tempat wisata. Selanjutnya adalah penerapan sila kelima. Pada hari Minggu, keluarga Budi selalu bekerja bakti ya, yaitu membersihkan lingkungan rumahnya. Nah, saat kerja bakti, ayah membagi tugas. Ada yang menyapu, ada yang mengepel ya, dan ada juga yang membersihkan debu ya menggunakan kemoceng ataupun penyedot debu ya, mesin penyedot debu. Nah, ayah di sini telah bersikap adil ya. Kenapa? Karena semuanya kebagian mendapatkan tugas. Nah, ini adalah perilaku penerapan sila kelima yang diberikan oleh ayah. Nah, penerapan sila kelima lainnya saat kita di rumah maupun tempat wisata ya, diantaranya adalah menjaga ketertiban di lingkungan sekitar. Nah, seperti apa? Yaitu tidak menimbulkan keributan ya, melaksanakan tugas yang telah kita berikan atau orang berikan, selalu mengantri dan bergantian dalam melakukan hal apapun itu. Misalnya ada yang menunggu kita di belakang, kita bergantian ya, kita harus mengantri terlebih dahulu. Yang kedua adalah menghargai hasil karya anggota keluarganya ya. Yang ketiga adalah menerapkan sikap hidup sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini adalah beberapa contoh sila kelima yang bisa kita terapkan saat di rumah maupun tempat wisata. Nah, kegiatan belajar kita berikutnya yang kedua adalah SBDP ya, di mana tujuannya adalah dengan disajikannya contoh dan langkah pembuatan karya dari bahan buatan ya, sehingga siswa dapat mengidentifikasi bahan dan alat serta dapat membuat karya dari bahan buatan dengan baik. Materi pokoknya adalah karya dari bahan buatan.
Nah, yang pertama kita adalah masuk pada karya dari botol plastik nih. Nah, perhatikan, lihat teman-teman, ada botol bekas kata Budi. Bagaimana kalau kita manfaatkan, jadikan sebagai karya? Nah, karya ya. Ide yang bagus Benny, kata salah satu temannya yang lain. Nah, mereka akhirnya mengumpulkan botol-botol yang bisa digunakan sebagai bahan untuk membuat karya. Nah, botol plastik ini termasuk bahan buatan ya untuk berkarya. Karya yang dapat dibuat misalnya pot ya, atau tempat bunga dan celengan, dan masih banyak lagi, misalnya mau dibuat gantungan, hiasan, dan lain-lain. Contoh, beberapa contoh ya, bahan buatan untuk karya yang bisa kalian jadikan sebagai karya. Yang pertama tadi adalah plastik ya, mau botol, mau plastik kertas, mau pokoknya yang berjenis plastik bisa kalian buat menjadi karya apa yang bisa kalian inginkan. Yang kedua adalah bahan buatan berupa kain flanel ya. Ini tidak asing lagi bagi teman-teman semua dalam membuat karya maupun menghias sesuatu karya ya. Yang selanjutnya adalah kardus. Nah, kardus ternyata bisa kita gunakan untuk membuat karya ya. Bisa membuat boneka-boneka, tempat tisu, tempat pensil, dan yang lain-lain. Nah, selain itu, bahan buatan lainnya yang kita gunakan untuk karya diantaranya adalah lilin ya, sabun, kaca, kertas, benang wol, dan lain-lain lagi. Masih banyak lagi sebenarnya bahan-bahan buatan yang bisa kita jadikan sebagai karya. Nah, berikutnya kita akan belajar menghias tempat tisu. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah menyediakan dulu bahan dan alat apa yang mungkin kita butuhkan dalam menghias tempat tisu ini. Di antaranya misalnya dari kardus ya, kita membuat tempat tisu dari kardus. Hiasannya berupa misalnya di sini ada kain batik ya. Peralatannya apa yang kita gunakan? Gunting, lem ya, pensil, penggaris, penghapus ya. Nah, selanjutnya kita akan mulai dengan menggunting kain sesuai dengan ukuran kardusnya ya. Nah, setelah menggunting lalu kita oleskan lem pada kardus ya, agar dia bisa menempel kainnya tadi. Nah, setelah mengoleskan lalu kita tempelkan nih kain pada kardus ya, sebagai tempat tisu tadi yang kita jadikan tempat tisu. Nah, terakhir maka tempat tisu pun sudah jadi ya, seperti yang ada di layar. Oke, berikutnya kita masuk ke sesi ketiga ya, yaitu pengayaan pada pertemuan kali ini. Yang pertama adalah untuk menentukan kesepakatan ke tempat wisata mana nantinya ya. Yang dipilih itu bisa melalui apa ya. Tadi sudah kita bahas di awal, ketika menentukan kesepakatan maka kita bisa melakukan apa secara bersama-sama. Nah, yang kedua adalah contoh sila keempat di rumah apa ya, satu saja contohnya. Yang kedua adalah contoh sila kelima di rumah juga, kalian bisa tuliskan satu contoh juga. Yang ketiga adalah contoh bahan buatan untuk karya. Nah, apa tadi ya, banyak sekali contoh karya bahan buatan untuk berkarya ini. Yang kelima adalah langkah awal untuk membuat karya. Kalian harus ngapain dulu ya. Nah, seperti biasa, tuliskan jawaban kalian di komentar bawah ya. Demikianlah pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Semoga bisa menambah lagi pemahaman kita bersama, yaitu tentang tema 5 subtema 4. Dengan bahasanya yang pertama tadi adalah perilaku sesuai sila Pancasila ya, yaitu sila keempat dan kelima. Yang kedua adalah prakarya dari bahan buatan. Nah, sampai berjumpa lagi pada pertemuan kita yang berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.